Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap wali murid, anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai, segenap para ustadz-ustadzah yang saya hormati dan segenap karyawan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat kifayah, dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita tiada henti untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, para wali murid, anak-anakku, siswa-siswi SD Irada dan juga segenap para ustadz-ustadzah dan karyawan rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini di acara kaidah ini, kajian Islam SD Irada, saya akan menyampaikan beberapa pesan-pesan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khalifah Utsman. Khalifah Utsman ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara Khulafaur Rasyidin Al-Arba'ah, yaitu Khalifah 4 sepeninggal dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memimpin setelah kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, baru setelah itu Sayyidina Utsman radhiyallahu dan teruskan oleh Sayyidina Ali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sayyidina Utsman punya pesan-pesan yang menarik sama kita yang harus kita perhatikan. Ada 3 hal yang ingin saya bahas dari pesan Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Yang pertama, beliau katakan, man tarokat dunya ahabbahullah. Barang siapa yang meninggalkan dunia, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Subhanallah, luar biasa. Beliau ini seorang yang kaya raya, tetapi nasihatnya adalah jika engkau kepingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan dunia. Itu artinya apa? Ini yang perlu saya sampaikan, bahwa meninggalkan dunia itu bukan berarti kita terus kemudian tidak cinta terhadap dunia. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi jangan sampai kecintaan kita itu mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia itu harus diletakkan di paling bawah. Kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diajari, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat kita sholat itu mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar. Anak-anakku sekalian, kalian ketika sholat, apa yang pertama kali setelah niat adalah takbiratul ihram, Allahu akbar. Itu artinya adalah Allah Maha Besar. Yang artinya adalah, ini nasihatnya Sayyidina Utsman, Allah yang paling besar, semuanya menjadi kecil, semuanya tidak berarti, dunia tidak berarti. Dan ingat, Sayyidina Utsman justru karena ketidaksukaannya dengan dunia, maka justru dikasih dunia yang banyak. Beliau kaya raya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaya raya anak-anakku sekalian, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu. Jadi justru karena ketidaksenangannya dengan dunia, ketidakcintaannya terhadap dunia, Sayyidina Utsman itu dia diberi sama Allah kekayaan yang luar biasa. Nah, ini yang perlu kita contoh, anak-anakku semuanya. Jangan salah dalam hidup kita, mencari cita-cita kita, jangan salah untuk dunia, bukan.
untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita habis sholat duha, sholat hajat, ustadz selalu bimbing dan ustadz-ustadzah selalu bimbing supaya niat bismillah, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Saya niat menuntut ilmu karena Allah dan karena yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang selalu kami tanamkan. Jangan lupa. Karena ini adalah nasihat-nasihatnya seperti sahabat Sayyidina Utsman. Jangan terlalu cinta dengan dunia, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahkan dijelaskan di dalam kitab itu. Jangan terlalu cinta dengan dunia itu. Yang pertama, jangan terlalu banyak makan. Nih anak-anakku sekalian ya, kalau makan jangan terlalu kenyang. Nah, kalau perutnya kenyang itu akibatnya adalah kita akan selalu menghambakan diri kepada dunia. Kita jangan menghambakan diri ke dunia, kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu supaya dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia biarkan jadi hamba kita, jadi kendaraan kita saja. Jangan kita yang jadi kendaraannya dunia. Nauzubillah min dzalik. Itu jangan terlalu kenyang kalau makan. Yang kedua, jangan suka dipuji sama orang. Kau dipuji karena mungkin ada satu yang lebih, ada suatu yang hebat mungkin dalam penilaiannya orang lain, maka selalu katakan di dalam hati kita, alhamdulillah, semua yang patut dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan. Masya Allahu kana. Kembalikan semuanya itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dari Allah. Kalau saya pandai, itu pandai dari Allah. Kalau saya kaya, itu kekayaan hanya dititipi sama Allah Subhanahu. Yang kaya raya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya hanya dititipi. Selalu katakan begitu. Alhamdulillah. Bapak Ibu juga demikian. Para ustadz-ustadzah apabila dikatakan, murid-muridmu pandai, katakanlah yang pandai itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masya Allahu kana. Masya Allahu kana. Itu selalu sampaikan. Anak Bapak Ibu dipuji sama tetangga, anak Bapak Ibu itu hebat, penurut, pandai. Katakanlah alhamdulillah dalam hati. Dan kemudian tambahi dengan kata-kata masya Allahu kana. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandai, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah sudah buat sakit di kepala kita, Allah sudah buat sakit di tubuh kita, maka sudah selesai, kita tidak jadi pandai lagi. Kalau Allah sudah ambil ingatan kita, maka kita sudah tidak pandai lagi. Maka dari itu selalulah katakanlah alhamdulillah masya Allahu kana. Kita bersyukur kepada Allah dan kita kembalikan semua yang pantas dipuji, yang pantas untuk memiliki kekayaan, kepandaian, kesehatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itu resepnya Sayyidina Utsman. Kalau kepingin dicintai Allah, maka jangan terlalu cinta dengan dunia. Karena yang memiliki dunia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusahalah untuk mencintai yang punya dunia. Berusahalah untuk mencintai yang punya derajat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan diberikan derajat, kita akan diberikan pangkat, kita akan diberikan harta, kita akan diberikan kemuliaan, kita akan diberikan kesehatan, kita akan diberikan kebahagiaan. Yang kedua, nasihat Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Kalau kamu kepingin dicintai malaikat, tadi yang pertama kalau kepingin dicintai sama Allah. Kalau kamu kepingin dicintai malaikat, maka tinggalkan tarkud dzunub ahabbahul malaikah. Orang yang meninggalkan dosa, orang yang meninggalkan maksiat, itu akan dicintai oleh malaikat. Malaikat itu senang dengan orang-orang yang taat sama Allah, senang dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Tapi malaikat tidak senang kebalikannya. Malaikat tidak senang dengan orang-orang yang selalu berbuat dosa. Kenapa alasannya? Sayyidina Utsman mengatakan karena malaikat itu juga makhluknya Allah. Sebel juga, bosan juga kalau melihat orang itu selalu berbuat kejelekan. Lagi-lagi malaikat mencatat kejelekan.
Mulai dari subuh sudah melakukan kejelekan, zuhur melakukan kejelekan, asar melakukan kejelekan, isya melakukan kejelekan, bahkan mau tidur melakukan kejelekan. Sebel juga malaikat itu melihat orang-orang yang berbuat dosa, maksiat kepada Allah. Karena malaikat itu hanya taat-taat kepada Allah. Sebel, nggak seneng dengan orang-orang yang selalu berbuat dosa. Nah itu sebabnya kenapa kalau kita kepingin dicintai oleh malaikat, maka berbuatlah kebaikan. Berbuatlah ketaatan sebisa mungkin, mulai dari bangun tidur. Berbuatlah taat, berdoa. Bangun tidur sudah berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau belajar, berangkat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwata illa billah. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Mau berpakaian, bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana saja dan melakukan kebaikan apa saja, bismillahirrahmanirrahim. Malaikat senang. Kalau udah disenangi malaikat, malaikat akan selalu berdoa kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita akan didoakan oleh para malaikat. Didoakan yang baik-baik. Seneng gak anak-anakku semuanya ya? Seneng. Kalau malaikat seneng, subhanallah. Berapa jumlahnya malaikatnya Allah? Banyak sekali. Itu semuanya mendoakan kepada kita. Mendoakan kesuksesan kita. Mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Dan yang ketiga resepnya Sayyidina Utsman. Beliau katakan, kalau kepingin dicintai oleh manusia. Nah ini yang ketiga. Kalau tadi kepingin dicintai sama Allah, kepingin dicintai oleh malaikat, dan yang ketiga kalau kepingin dicintai oleh manusia. Sempurna berarti. Dicintai sama Allah, dicintai malaikat, dicintai manusia. Dan yang ketiga apa ini Ustadz? Yang ketiga kalau kepingin dicintai manusia, maka tinggalkan sifat yang ada dalam diri kita, yaitu sifat tamak. Tamak itu apa Ustadz? Tamak itu adalah kepingin memiliki haknya orang lain. Kepingin memiliki haknya orang lain. Padahal kita ini sudah dikasih jatah sama Allah. Rezeki kita udah ada jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pangkat kita, derajat kita, kemuliaan kita, dan semuanya itu sudah ditakar sama Allah, dikasih sama kita. Maka kita jangan kepingin memiliki haknya orang lain. Anak-anakku jangan punya sifat yang tamak. Tamak itu kalau udah dikasih satu, kepingin memiliki, ini umpama jajan, dikasih jajan satu. Kepingin ngeroyok jajannya orang lain. Atau dalam bahasa kita yang sehari-hari, kita ini sudah dapat bagian. Kan dalam Islam itu sering ada warisan begitu. Ya sudah, kalau kita bagiannya warisan segitu ya sudah. Diterima saja, alhamdulillah. Jangan kepingin memiliki haknya saudara-saudara kita. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu dalam bahasa simpelnya adalah jangan suka meminta. Nah ini, jangan suka meminta. Maka turun derajat kita itu kalau meminta itu. Kalau dikasih, terima kasih. Tapi kalau meminta, jangan. Ya, itu anak-anakku semuanya, itu pesan guru saya, pesan kiai saya, jangan sekali-kali kamu minta sama orang. Mintalah sama Allah, ganti. Minta sebanyak-banyaknya sama Allah, tapi kepada manusia jangan meminta-minta. Apa yang sudah dikasih sama Allah itulah syukuri, ya, dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, sehingga kita akan ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikasih orang sebagai ungkapan dan punya tata krama yang baik, terima kasih, matur suwun, matur sembah nuwun. Nah, itu yang etikanya seperti itu. Dikasih, diterima, dan terima kasih, nyampaikan. Tapi kalau meminta, jangan, ya. Itu harus selalu dicamkan dalam hidup kita supaya kita disenangi oleh manusia. Nah, manusia itu nggak seneng kalau sering dimintai. Manusia itu seneng kalau
sering diberi, ya gitu ya. Diubah ya. Kalau sering kita mintai, manusia itu nggak seneng. Tapi kalau sering kita beri, manusia itu akan seneng dan akan cinta sama kita. Maka banyaklah memberi. Jangan banyak meminta. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dikasih, terima kasih. Ini saja 3 nasihat dari Sayyidina Utsman. Yang pertama, kalau kepingin dicintai oleh Allah, jangan terlalu cinta dengan dunia. Nah, caranya bagaimana? Jangan terlalu banyak makan. Yang kedua, jangan terlalu senang kalau dipuji sama manusia. Karena pujian manusia itu hanya separuhnya saja, ada di lisannya saja. Separuhnya ada di hati. Kita tidak tahu apakah hatinya itu memuji kepada kita atau tidak. Nah, maka kembalikanlah. Alhamdulillah, Masya Allahu kana. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas dipuji. Yang kedua, apabila kepingin dicintai oleh malaikat, maka jangan terlalu banyak melakukan dosa. Jangan terlalu banyak melakukan maksiat. Jangan terlalu banyak melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah. Malaikat akan cinta sama kita. Kalau sudah malaikat akan cinta dengan kita, beliau-beliau, mereka-mereka ini, para malaikat akan selalu berdoa untuk kita. Yang ketiga, apabila kepingin dicintai oleh manusia, maka tinggalkan sifat tamak. Tinggalkan sifat kepingin memiliki haknya teman kita, haknya saudara kita, haknya orang lain. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam hidup kita, keluarga kita. Dan kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang dicintai sama Allah, yang dicintai para malaikatnya Allah, dan dicintai oleh manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.